Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, nama saya Andri Firmansyah, NRP 52131000032, kelas Audit A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penata kelolaan teknologi informasi. Apa itu tata kelola TI? Tata kelola TI diartikan sebagai bagian terintegrasi dari pengelolaan perusahaan yang mencakup kepemimpinan, serta proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya, dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan TI, sambil menyeimbangkan resiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh TI dan prosesnya. Dalam tata kelola TI, terdapat 7 aspek, diantaranya yaitu praktek penjaminan dan pemantauan eksekutif, yang kedua adalah strategi TI, yang ketiga adalah kebijakan dan prosedur, yang keempat adalah manajemen risiko, yang kelima adalah praktek manajemen, yang keenam adalah struktur dan tanggung jawab organisasi TI, dan yang ketujuh adalah audit struktur dan implementasi IT governance. Yang pertama adalah praktek penjaminan dan pemantauan eksekutif. Praktek penjaminan dan pemantauan eksekutif terdapat 5 hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah elemen bisnis, yaitu apakah pemanfaatan TI atau penata kelolaan TI sudah sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah effectiveness dan efisiensi. Apakah proses TI dan kontrol TI yang dilakukan oleh perusahaan sudah efektif untuk mencapai tujuan dan efisien dalam memberdayakan sumber daya perusahaan. Yang ketiga adalah capaian. Apakah setelah memanfaatkan TI dan mengimplementasikan TI, perusahaan sudah mencapai tujuan organisasinya? Yang keempat adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penata kelolaan TI, yaitu diantaranya hukum, lingkungan, kualitas informasi, dan keamanan. Yang kelima adalah kontrol di organisasi inherent risk di TI, di mana perusahaan harus memanajemen atau memikirkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi terkait teknologi informasi. Selanjutnya adalah IT Balance Scorecard, di mana IT Balance Scorecard terdapat 4, yaitu pertama adalah kontribusi korporat, di mana menjamin efektivitas tata kelola TI, di mana keselarasan TI dengan tujuan bisnis, penyampaian nilai, mengelola biaya, mengelola risiko, mencapai sinergi antar perusahaan. Yang kedua adalah orientasi pelanggan, di mana memperlihatkan ekspektasi bisnis, yaitu memperlihatkan biaya yang kompetitif, menghasilkan layanan yang baik. Yang ketiga adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional diantaranya adalah proses internal TI yang matang, mengelola kinerja layanan operasional, kemudian hubungan bisnis menghasilkan proyek TI yang sukses, mendukung teknologi pelanggan, memahami strategi unit bisnis, serta kepemimpinan teknologi, memahami strategi unit bisnis, mengusulkan dan validasi solusi, memahami teknologi-teknologi baru. Dan terakhir adalah orientasi terhadap masa depan, di mana mengembangkan dasar untuk penyampaian pembelajaran dan pertumbuhan bagi masa depan secara berkelanjutan. Di antaranya adalah menarik dan mempertahankan orang dengan kompetensi kunci, membangun atmosfer pemberdayaan dan tanggung jawab, mengukur atau memberi imbalan kinerja tim dan individu. Selanjutnya adalah Komite Penata Kelolaan TI. Dalam Komite Penata Kelolaan TI terdapat 2, yaitu IT Strategy Committee dan IT Steering Committee. Yang pertama adalah IT Strategy Committee. IT Strategy Committee tanggung jawabnya adalah memberi wawasan dan saran kepada Dewan, yaitu tentang aspek bisnis dari pengembangan TI, kemudian capaian tujuan pada strategi TI. Yang ketiga adalah ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya, resiko pengembalian kompetitif dari investasi, progres proyek utama TI, kontribusi TI ke bisnis. Wewenang dari IT Strategy Committee adalah memberi saran tentang strategi TI, menyetujui strategi TI, dan fokus pada isu strategi TI saat ini dan mendatang. Anggota dari IT Strategi Komite ini yaitu meliputi dewan direksi dan tokoh tertentu atau disebut dengan ahli. Yang kedua adalah IT Steering Committee. IT Steering Committee yaitu membagi alokasi belanja TI. Tanggung jawabnya yaitu menyelaraskan dan menyetujui arsitektur TI Enterprise, menetapkan sumber daya, menjamin proyek berjalan memenuhi kebutuhan bisnis, memonitor kemungkinan konflik antara divisi dan fungsional TI, dan kontributor utama penanggung jawab IT Governance. Wewenang dari IT Steering Committee adalah menyampaikan strategi TI eksekutif,
mengawasi pelayanan dan pengelolaan proyek TI, dan yang terakhir fokus pada implementasi TI. Anggota dari IT Steering Committee diantaranya Sponsoring Executive, Business Executive atau Key User, CIO, Key Advisor or Acquire, yaitu IT, Audit, Legal, dan Finansial. Selanjutnya adalah strategi TI. Strategi TI yang pertama adalah kita berangkat dari dampak dan potensial yang muncul dengan adanya IS atau IT. Kemudian dari dampak potensial tersebut akan muncul strategi bisnis, diantaranya keputusan bisnis, objektif dan arah, kemudian perubahannya. Kemana bisnis berjalan dan mengapa dalam strategi bisnis ini. Kemudian turun menjadi arah bisnis ke strategi IS. Di dalam strategi IS terdapat didasari pada bisnis, kemudian berorientasi pada kebutuhan, dan fokus pada aplikasi. Dari strategi IS kemudian turun menjadi strategi IT, didasari pada kegiatan, berorientasi pada supply, dan fokus pada teknologi. Di mana strategi IT ini mendukung infrastruktur dan pelayanan terhadap strategi IS, kemudian strategi IS mendukung bisnis dari strategi bisnis. Dan kembali lagi, dari strategi bisnis merupakan arah bisnis ke strategi IS, kemudian kebutuhan dan prioritasnya dari strategi IS akan di breakdown dalam strategi TI, di mana untuk strategi IS dan strategi TI merupakan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya adalah kebijakan dan prosedur. Apa itu kebijakan? Kebijakan adalah dibutuhkan untuk konsisten pada peningkatan daya saing dan produktivitas dari eksplorasi TI, serta pencapaian dari tujuan bisnis dan implementasi kontrol TI. Kemudian prosedur. Prosedur harus mengimplementasikan spirit dari kebijakan, kemudian ditulis jelas dan sederhana agar mudah dipahami, dan menyatu padukan kontrol-kontrol yang ada. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Dalam proses overview berdasarkan ISO 31000 tahun 2009, dalam manajemen risiko pertama adalah establishing context, di mana dalam establishing context ini kita menentukan terlebih dahulu konteks apa yang akan dilakukan manajemen risiko. Kemudian kita melakukan identifikasi risiko yang kemungkinan terjadi. Setelah risiko-risiko terkait aset tersebut diidentifikasi, kemudian melakukan analisis risiko, bagaimana dampaknya dan apa penyebabnya. Setelah itu dilakukan risk evaluation, di mana dari risiko-risiko yang ada dilakukan evaluasi agar tidak terjadi di kemudian hari. Kemudian setelah melakukan evaluasi, kita lakukan treatment terhadap hasil evaluasi tersebut agar risiko-risiko tersebut bisa ditangani. Dalam 5 step tersebut, itu harus tetap dilaksanakan komunikasi dan konsultasi, serta monitoring dan review terhadap kelima proses yang ada. Selanjutnya adalah praktik manajemen. Dalam praktik manajemen, yang pertama adalah organizational change management. Bagaimana organisasi menghadapi manajemen perubahan. Yang pertama adalah pre-contemplation, di mana kita pertama menentukan kira-kira apa yang tidak bekerja dalam organisasi, kemudian apa opsi yang kita tawarkan, dan mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya adalah contemplation. Di dalam contemplation ini kita mengkomunikasikan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari mengadopsi Scrum atau mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah preparation. Dalam persiapan ini kita harus siap untuk mempelajari skill teknikal yang baru, kemudian harus berpikir secara tim, sharing informasi, dan menentukan target. Setelah melakukan preparation, kita melakukan action, di mana kita mulai menerapkan penata kelolaan TI, kemudian melakukan pelatihan atau training, dan melakukan apa saja yang kita persiapkan seperti informasi-informasi yang sudah didapatkan di dalam step preparation. Yang terakhir adalah maintenance, di mana kita di dalam maintenance ini akan sharing pengalaman bagaimana kita dalam aksi mengimplementasikan tata kelola TI
dalam manajemen perubahan tersebut. Kemudian adalah manajemen kualitas. Di dalam manajemen kualitas, kita yang pertama adalah melakukan PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Di mana PDCA ini kita yang pertama adalah plan. Plan adalah melakukan target setting atau kita menentukan target dari sebuah kualitas dan bagaimana standarnya. Kemudian kita melakukan Do. Dari Do ini kita build in quality atau melakukan design review. Kemudian statistical process quality control, di mana kita melakukan uji statistik terhadap manajemen kualitas yang sudah kita terapkan. Selanjutnya adalah check. Check di sini adalah quality performance, di mana quality yang ada ini dilakukan evaluasi atau cek terhadap kepuasan customer misalkan. Setelah melakukan cek, hasil evaluasi kemudian masuk ke action, di mana hasil evaluasi akan diperbaiki untuk melakukan improvement atau pengembangan dari evaluasi-evaluasi dan kekurangan yang ada. Selanjutnya adalah struktur dan tanggung jawab organisasi TI. Ini adalah contoh departemen TI yang ada, di mana yang pertama departemen TI dipimpin oleh Chief Information Officer atau CIO, dan di bawahnya terdapat subdepartemen, diantaranya Application Development, Technical Support, dan Operations berdasarkan dari sampel hierarki contoh departemen TI ini. Yang terakhir adalah audit struktur dan implementasi IT governance. Dalam melakukan audit struktur dan implementasi IT governance, kita pertama melakukan potensi problem yang ada, misalkan perilaku end user yang kurang baik, biaya yang terlalu besar, melebihi anggaran, proyek terlambat, hardware atau software sering error, respon time lambat, motivasi rendah, kesalahan dalam eksekusi rencana, pelatihan tak bermanfaat, ketergantungan ke pihak tertentu. Dari potensi problem yang ada di sini, maka auditor akan melakukan hal yang terkait diantaranya review dokumen, di mana review dokumen ini meliputi IT strategies, plans and budgets, security policy documentation, job description, kemudian steering committee reports, system development and program change procedure, operation procedure, human resource manual, quality assurance. Kemudian review kontrak kesepakatan, diantaranya kontrak tingkat layanan, kontrak tender, kontrak pemilihan, kontrak penerimaan, kontrak pemeliharaan, dan kontrak kepatuhan. Itu dari saya terkait materi penata kelolaan TI, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.